Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang pembicaraan atau percakapan, di sini saya akan sedikit menyampaikan materi terkait bahasa Indonesia untuk menyelesaikan tugas UAS bahasa Indonesia dengan menyampaikan paling tidak 10 menit atau 15 menit video, yaitu terkait materi bahasa Indonesia. Baik, langsung saja saya akan sedikit menjelaskan mengenai ejaan. Ada banyak pembahasan atau poin-poin penting yang harus kita pahami terkait ejaan tersebut. Yang pertama yaitu hakikat ejaan. Pada hakikatnya, ejaan itu adalah konferensi grafik, perjanjian antara anggota masyarakat pemakai bahasa untuk menulis bahasa. Bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan diganti dengan lambang-lambang, huruf, dan tanda-tanda lainnya. Selanjutnya yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sebagaimana telah diketahui bahwa ejaan bahasa Indonesia telah berkali-kali mengalami perubahan. Pada tahun 1901 ditetapkan peraturan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin berdasarkan rencana Van Ophuijs yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijs. Pada tahun 1947, materi pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan Swandi menetapkan perubahan ejaan bahasa Indonesia untuk menyederhanakan ejaan yang berlaku. Ejaan ini kemudian dikenal dengan nama ejaan Republik atau ejaan Swandi. Akhirnya bertepatan dengan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan tahun 1972 diresmikan aturan ejaan baru dengan nama ejaan yang disempurnakan atau biasa yang disebut EYD. Sampai kini sudah lebih dari sepertiga abad bahasa Indonesia menggunakan EYD. Apakah dapat dikatakan bahwa EYD telah mengakar dalam kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia? Menurut saya belum. Karena bahasa Indonesia sendiri sangat baku menurut pandangan saya. Di samping itu, kenyataan menunjukkan bahwa para pemakai bahasa masih saja menjumpai masalah-masalah praktik yang berhubungan dengan ejaan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menggugah semua pihak, untuk menyadarkan semua pihak masyarakat pemakai EYD. Dengan demikian, setiap pemakai bahasa Indonesia tidak akan merasa bahwa EYD atau masalah bahasa pada umumnya hanya urusan para ahli atau para guru bahasa materi-materi atau guru bahasa semata-mata, tapi juga urusan dan milik kita bersama. Jadi, EYD ini tidaklah hanya digunakan untuk guru, dosen, atau kalangan-kalangan atas, tapi juga masyarakat pada umumnya juga harus memahami makna sebenar EYD dan juga harus diterapkan pada kehidupan bermasyarakat setiap harinya. Namun pada dasarnya mungkin sangat sulit untuk menjelaskan, untuk menyampaikan sebuah bahasa atau berbicara
dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang sebenarnya. Dalam EYD atau ejaan yang disempurnakan atau bahasa yang digunakan itu masih banyak memiliki kekurangan atau kelebihannya. Misal dalam pengucapan E diganti dengan huruf A. Itulah contoh sedikitnya. Mungkin masih banyak lagi contoh-contoh besar atau lebih banyak lagi contoh-contoh yang mungkin tidak kita ketahui sebenarnya. Namun itu salah. Kaidah-kaidah umum EYD. Secara umum, EYD mengatur 4 hal, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, penulisan unsur serapan. Keempat hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Di dalam aturan pemakaian huruf, huruf diatur huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal. Secara garis besar, huruf kapital digunakan untuk penulisan nama, seperti agama, kitab suci, dan Tuhan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Dalam aturan penulisan kata termuat rincian 11 aturan, yaitu meliputi kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan, partikel, singkatan atau akronim, angka dan bilangan, kata ganti, kata si dan sang pada bagian 3. Selanjutnya yaitu beberapa kaidah yang masih sering tidak ditaati. Kita lihat saja, sampai detik ini mungkin masih ada orang yang masih melanggar, atau bukan melanggar, tapi memang sulit sebenarnya bahasa Indonesia yang sebenarnya untuk kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pelambangan bunyi bahasa dengan huruf-huruf dan tanda-tanda lainnya, tapi juga tentang penulisan bahasa secara keseluruhan. Misalnya penulisan kata, penulisan gabungan kata, penulisan kalimat, bahkan juga penulisan sebuah karangan. Kalau ini untuk penulisannya, teknik penulisan. Walaupun sistem ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sudah diberlakukan sejak tahun 1972 hingga saat ini, yang kita lihat masih banyak orang yang tidak mentaati atau masih kesulitan dalam menulis atau menaati aturan-aturan untuk menulis sebuah artikel, misalnya makalah misalnya, pada contohnya pemenggalan kata. Dalam menulis ada kalanya kata harus dipenggal, misalnya karena pindah baris atau untuk keperluan lainnya. Selanjutnya yaitu penulisan kata depan dan partikel. Kata depan di dan ke harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Berbeda dengan penulisan awal di dan awalan ke yang harus digabung dengan kata dasarnya. Contohnya kata depan, di pasar, awalan ditangkap. Mungkin contohnya itu. Selanjutnya itu tulisan kata gabung, penulisan gabungan kata. Kaidah umumnya adalah kalau unsur kata-kata yang digabung itu dapat berdiri sendiri. Contohnya yaitu buku tulis, luar negeri,
garam dapur. Akan tetapi kalau ada unsurnya yang tidak dapat berdiri sendiri, penulisan kata ditulis misalnya antara kota, prasyarat, tunanetra, itu tidak bisa digabung. Kalau tadi kan harus dipisah, buku tulis harus dipisah. Luar negeri bukan berarti luar negeri itu tidak harus dipisah, tapi harus dipisah karena memiliki makna sendiri. Oke. Tulisan kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang dihasilkan dari proses perulangan dan tulisan secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Menurut bentuknya, ada 4 jenis kata ulang, yaitu perulangan kata dasar, perulangan berubah bunyi, perulangan berimbuhan, dan perulangan sebagian. Selanjutnya yaitu penulisan kata berimbuhan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat bentuk-bentuk imbuhan seperti meng, per, peng, ter, an, kan, dan i. Bentuk-bentuk imbuhan tersebut sebagaimana sifatnya yang terkait berfungsi sebagai pembentuk kata turunan dari kata dasar yang diimbuhinya. Dalam proses pembentukan kata turunan itu, kata dasar atau imbuhan seringkali mengalami perubahan atau peluluhan bunyi sebagai akibat adanya proses penggabungan. Selanjutnya itu penulisan gabungan kata. Gabungan kata yang unsur-unsur mandiri ditulis terpisah. Kata bulu tangkis dan kerjasama misalnya. Karena unsur-unsurnya merupakan kata yang mandiri, maka ditulis secara terpisah. Namun, gabungan kata yang memiliki awalan dan akhiran sekaligus dituliskan serangkai, sedangkan gabungan kata yang hanya mendapatkan awalan dan akhiran unsur-unsur ditulis terpisah. Contohnya, diberitahu. Beritahu, kata sebenarnya beritahu, tapi perlu ada penambahan kata di. Itu untuk contoh penulisan kata berimbuhan. Penulisan bentuk gabungan terikat. Salah satu unsur bentuk gabungan kata adalah bentuk terikat yang tidak mandiri sebagai kata, tetapi memiliki arti penuh. Bentuk terikat seperti itu juga disebut unsur gabungan. Unsur itu hanya muncul jika disertai oleh unsur gabungan lain yang berupa kata dasar. Bentuk terikat tersebut ditulis serangkai dengan kata dasar yang mengikutinya. Di sini banyak contoh-contoh, mungkin kawan-kawan atau teman-teman yang lain sedikit banyak sudah mengetahui lah tentang ejaan ini dan kaidah-kaidah yang benar dan yang mungkin yang salah. Selanjutnya yaitu penulisan bentuk singkatan atau akronim. Singkatan adalah bentuk bahasa yang dipendekkan dari kata atau kelompok kata yang berdiri atas satu bunyi atau lebih. Dalam bahasa Indonesia terdapat bentuk singkatan yang terdiri atas gabungan huruf atau gabungan huruf dan angka. Singkatan seperti itu banyak dijumpai pada nama diri seperti nama lembaga, nama orang, serta kata-kata umum dalam bahasa Indonesia. Singkatan tersebut dapat dituliskan dengan atau tanpa titik. Selanjutnya, berikut ini disajikan macam-macam singkatan dalam bahasa Indonesia. Contohnya saja, nama saya Muhammad Adit Iskandar, tapi bisa disingkat M. Adit Iskandar. Contoh lainnya yaitu sebuah lembaga seperti DPR, MPR,
DPD, BUMN. Dari contoh-contoh tadi itu memiliki kepanjangannya. Contohnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu contoh-contoh dari penulisan bentuk singkatan atau akronim. Selanjutnya yaitu penulisan unsur serapan. Penulisan kata serapan bahasa asing yang berimbuhan pada dasar tidak berbeda dengan penulisan kata berimbuhan bahasa Indonesia pada umumnya, yang memerlukan kaidah peluluhan fonenum tertentu. Selanjutnya yaitu penulisan angka. Penulisan angka adalah penulisan angka untuk menyatakan bilangan tingkat. Bila menggunakan angka, arah harus diberi awalan ke dan garis penghubung strip, sehingga penulisan sebagai berikut. Juara ke strip 2 harus seperti itu. Selanjutnya, penggunaan tanda baca. Permasalahan yang sering atau banyak ditemukan dalam penggunaan tanda baca sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan tanda titik pada singkatan, nama orang, nama gelar, dan nama lembaga. Yang kedua, yaitu penggunaan tanda koma dan pemerincian. Yang ketiga, yaitu penggunaan tanda baca penghubung pada akhir baris dan pada gabungan kata yang maknanya meragukan. Menggunakan tanda titik 2 dan tanda kutip pada kalimat langsung. Keempat masalah tersebut akan dibicarakan lebih jauh dengan membuka buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau buku EYD. Dapat kita temui di perpus daerah, atau kita bisa searching saja di Google. Google kan serba tahu. Selanjutnya yaitu kata-kata berejaan kembar. Karena berbagai faktor dalam bahasa Indonesia dewasa ini banyak dijumpai kata-kata yang cara penulisannya bermacam-macam. Banyak kata-kata yang memiliki kesamaan atau kembar. Misalnya di samping ahli ada ahli, akli. Di samping doa ada do strip, do koma atas a. Di samping masalah ada masalah. Dan ada juga maswalah. Banyak contoh-contohnya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika tersilap kata, mohon maaf. Di sini saya juga baru belajar dan di sini saja saya melihat sebelum menyampaikan saya juga perlu pedoman untuk menyampaikan ini. Jadi saya membuka laptop untuk mencari gagasan-gagasan untuk apa yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.